Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi dan saya taati, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati dosen pembimbing satu saya Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing dua saya Bapak Muhammad Inzah MPDI, dan yang saya hormati dan saya sayangi orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sampai saya berada di titik ini. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Khairiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 211201017154. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Praktek Pengalaman Lapangan dan Kependidikan terhadap Kesiapan Menjadi Guru, Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam proposal penelitian saya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada kajian teori, yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, langsung saja pada poin yang pertama. Poin yang pertama itu tentang yaitu pada pendahuluan. Pendahuluan itu pertama ada latar belakang. Yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Nah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong adalah suatu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Universitas ini merupakan bagian dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan dioperasikan oleh Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong. Langsung saja, peran praktek pengalaman lapangan dan kependidikan atau singkatan dari PPLK itu dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang kompeten sangat penting dalam pendidikan tinggi, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Sebagai calon guru PAI, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas, mengembangkan kurikulum, serta menyampaikan nilai-nilai agama dengan cara yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan zaman. Juga dalam konteks penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang peran pelaksanaan PPLK terhadap kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia pendidikan sebagai calon guru, dengan fokus pada aspek keterampilan mengajar, kependidikan, serta kemampuan untuk memotivasi dan membimbing siswa di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana program ini dapat lebih ditingkatkan untuk menghasilkan calon guru pendidikan agama Islam yang siap menghadapi tantangan di lapangan. Di sini juga ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama, apa makna kesiapan menjadi guru bagi mahasiswa setelah mengikuti PPLK? Yang kedua, itu bagaimana pengalaman mahasiswa selama PPLK dalam mempersiapkan mereka menjadi guru yang kompeten. Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja makna kesiapan menjadi guru bagi mahasiswa setelah mengikuti PPLK. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana
pengalaman mahasiswa selama PPLK dalam mempersiapkan mereka menjadi guru yang kompeten. Lanjut, di sini ada fokus penelitian. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pada angkatan 2021 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong menjadi guru setelah mengikuti praktek pengalaman lapangan dan kependidikan. Nah, manfaat penelitian sendiri yaitu peneliti ini memiliki manfaat yang luas dan tidak hanya memberikan manfaat teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam dan kependidikan, tetapi juga manfaat praktis yang langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas program PPLK dan mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang lebih kompeten dan siap untuk menghadapi dunia pendidikan. Kajian terdahulu yaitu untuk mengkaji kemaslahatan pada suatu peneliti. Nah, di sini diperlukan adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk membenarkan masalah yang sedang dikaji. Setiap peneliti yang dilakukan tentu didasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Begitupun dalam penelitian yang sedang saya kaji. Setiap peneliti yang dilakukan tentu didasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Begitupun dalam penelitian ini, sekalipun peneliti tidak menemukan suatu kajian yang spesifik sama dengan yang peneliti lakukan. Yang pertama itu ada dari Muhammad Ainul Wafa dan Kusmurianto. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul Peran Praktek Pengalaman Lapangan PPLK dalam memediasi pengaruh self-efficacy dan penguasaan MKDK terhadap kesiapan menjadi guru. Yang kedua itu ada penelitian dari Mariatul Kiptiyah, Ainol dan Bahrudin Zaini yang jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Praktek Pengalaman Lapangan Kependidikan dan Self-Efficacy terhadap Kesiapan Menjadi Guru pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, juga pada kajian penelitian terdahulu itu ada 5 sebenarnya, tapi di sini saya menyebutkan cuma 2 saja. Poin kedua itu kajian teori. Nah, kajian teori yang pertama itu ada peran praktek pengalaman lapangan dan kependidikan atau disingkat dengan PPLK. Peran sendiri itu adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Tujuan peran. Nah, tujuan peran sendiri yaitu untuk membentuk identitas individu dan kelompok serta mengatur interaksi sosial dan hubungan. Peran juga berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial dan keteraturan. Lanjut, pengertian praktek pengalaman lapangan dan kependidikan merupakan kegiatan lanjutan dari pelaksanaan PPLK 2 atau micro teaching. Bersifat intrakurikuler, wajib dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang meliputi praktek pengajar di kelas atau real classroom teaching dan praktek mengelola sekolah atau madrasah secara terbimbing dan terpadu sebagai syarat pembentukan profesi kependidikan. Tujuan dari PPLK ini sendiri yaitu untuk
untuk melatih kemampuan dan keterampilan dasar sebagai calon guru yang profesional dengan tugas utama mendidik. Kesiapan menjadi guru merupakan modal utama sebelum memasuki dunia pendidikan. Guru yang kompeten merupakan seorang pendidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugasnya dalam proses pembelajaran secara efektif. Poin yang terakhir atau ketiga, metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang berlandasan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lanjut, kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti seringkali terlibat secara langsung dengan partisipan atau subjek penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik terhadap konteks sosial dan budaya, serta kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan partisipan. Lanjut, data dan sumber data penelitian. Itu ada dua macam. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah suatu sumber data yang autentik atau data langsung dari tulisan-tulisan orang tentang permasalahan yang akan diungkapkan secara sederhana, bahwa data ini merupakan data asli, memungkinkan pengumpulan data untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara atau observasi. Yang kedua itu ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber mendukung untuk memperjelas data primer. Nah, lanjut, di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yang pertama itu observasi. Yang kedua itu ada wawancara. Yang terakhir itu ada dokumentasi. Teknik analisis data itu ada beberapa. Yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua itu reduksi data, yang ketiga itu ada penyajian data, yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan pada penelitian kali ini menggunakan 3 pengecekan keabsahan. Yang pertama itu meningkatkan ketekunan, terus yang kedua itu menggunakan triangulasi, yang terakhir itu menggunakan bahan referensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.